Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan aturan sanksi Rp250.000 bagi warga yang tidak pakai masker. Tim SAR temukan jenazah pilot maskapai MAF yang jatuh di Danau Sentani, Papua. Pembagian bantuan langsung tunai di Bima, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Halo, selamat malam pemirsa. DPR mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai kebijakan keuangan negara untuk penanganan corona menjadi undang-undang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Aparat kepolisian masih berjaga di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Petugas memeriksa setiap kendaraan yang melintas di gerbang tol menuju Merak. Hingga malam ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikupa terpantau lengang. Setiap kendaraan yang melintas diwajibkan membuka kaca. Petugas juga memeriksa sejumlah kendaraan dan menanyakan tujuan perjalanan mereka. Polisi mencatat hari ini ada 18 pelanggaran terkait larangan mudik. 4 diantara mobil pribadi dan 14 angkutan umum. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau pos pantau pengamanan terpadu di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten sore tadi. Menurut Kakor Lantas, sejak larangan mudik diberlakukan ada sekitar 40.000 lebih kendaraan pemudik diputar balik petugas. Kakor Lantas menegaskan akan memperketat penjagaan di sejumlah checkpoint saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta masih ditemui sejumlah pelanggaran. Di Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah pengendara tidak menjaga jarak aman dengan penumpang. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad dan juru kamera Muharlin. Pemirsa, hari ini kereta api luar biasa mulai beroperasi. Kereta hanya melayani penumpang khusus seperti petugas medis atau penumpang dengan perjalanan darurat karena sakit. Satpol PP Kecamatan Tanah Abang menutup lapak pedagang yang nekat berjualan di tengah pandemi. Setelah ditutup, pedagang kembali nekat berjualan. Seorang pemotor menggunakan bajunya sebagai masker karena takut dirazia petugas. Lalu beberapa pemotor yang tidak memakai masker disangsi surat teguran tertulis. Pemirsa, meski telah diatur, sejumlah penumpang KRL masih saja melenggang bebas tanpa surat tugas. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, aturan membawa surat tugas untuk naik kereta rel listrik ternyata belum tegas. Masih ada penumpang KRL yang tidak membawa surat tugas dan tidak diperiksa saat masuk stasiun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan pergub berisi sanksi bagi pelanggar PSBB. Warga yang tidak menggunakan masker akan disangsi denda Rp250.000. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melonggarkan PSBB di sejumlah daerah karena menurunnya kasus corona. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pelanggar PSBB akan ditindak tegas. Presiden Joko Widodo menegaskan agar rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar dilakukan secara hati-hati di masa pandemi COVID-19. Presiden juga meminta ada evaluasi yang detail terkait tren kasus corona di setiap daerah. Pemerintah mengizinkan masyarakat usia 45 tahun ke bawah untuk kembali bekerja di masa pandemi. Warga yang diizinkan bekerja terbatas pada 11 bidang usaha yang sudah diatur pemerintah. Warga berusia 45 tahun ke bawah diizinkan untuk beraktivitas kembali di tengah pandemi. Lalu bagaimana efektivitas kebijakan tersebut? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan ahli epidemiologi Diki Budiman dalam program Special Report hari ini. Pembagian bantuan langsung tunai di Bima, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pembagian bantuan langsung tunai di Bima, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga yang tidak mendapat bantuan menduga adanya aksi nepotisme dan tidak transparansi dalam pendataan penerima BLT. Pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai di Tebing Tinggi, Sumatera Utara dibubarkan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Pasalnya, proses penyaluran bantuan tidak mematuhi protokol pencegahan COVID-19. 12 narapidana di Rutan Pondok Bambu, Jakarta diisolasi setelah hasil rapid testnya reaktif. Hal serupa juga dirasakan 168 pedagang dari 3 pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur.
Pemirsa, sebanyak 54 anak buah kapal dari Bogota, Kolombia dipulangkan dari Wisma Atlet siang tadi. Para ABK akan kembali ke daerah masing-masing setelah menjalani serangkaian tes dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Pemirsa, di tengah semakin meningkatnya kasus positif corona di Indonesia, DPR mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai kebijakan keuangan negara untuk penanganan corona menjadi undang-undang. Rapat digelar dengan protokol corona. Pemirsa, selain tenaga medis, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia juga menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada sejumlah panti asuhan. Makanan yang dibeli dari pelaku UMKM itu untuk meringankan beban panti asuhan karena berkurangnya donasi masyarakat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Saat Ramadan, masyarakat Yaman memiliki tradisi merias mata pria yang unik. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Hikmah Ramadan sesaat lagi. Pemirsa, demi menyiasati kenaikan harga sembako di tengah pandemi corona saat Ramadan, ibu-ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta menggelar arisan paket lebaran. Uniknya peserta arisan tidak mendapatkan uang, melainkan paket sembako yang diberikan jelang lebaran. Berbentuk unik dengan hiasan kaligrafi 99 nama Allah dan kubah yang melengkung tipis, Masjid Asmaul Husna yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil menjadi ikon di kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Pemirsa, masyarakat Yaman memiliki tradisi unik di bulan Ramadan, yakni tradisi merias mata pria dengan eyeliner khusus bernama Hol. Pemerintah Afghanistan dan donatur membagikan makanan kepada warga Afghanistan yang terkena dampak karantina wilayah akibat virus corona. Akan tetapi di beberapa wilayah yang padat, jumlah makanan yang dibagikan tidak cukup. Pemirsa, 4 pemuda ditangkap karena menjahili perawat dengan mengaku terinfeksi virus corona. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang menjahili perawat di Bone, Sulawesi Selatan dengan mengaku terinfeksi virus corona. Setelah diperiksa, ternyata mereka di bawah pengaruh minuman keras. Pemirsa, tawuran terjadi antar 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi membubarkan tawuran lewat tembakan peringatan dan gas air mata. Polisi meringkus 3 begal sadis di Pasar Minggu, Jakarta. 1 diantaranya tewas karena berusaha melarikan diri. Polres Metro Jakarta Selatan meringkus 3 pembegal sadis yang kerap beraksi di kawasan Pasar Minggu. Ketiganya ditangkap di Pabuaran, Bogor, Jawa Barat. Saat ditangkap, salah satu pelaku tewas karena melawan. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor curian. Para pembegal ini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi memeriksa 4 tersangka penjual daging babi yang diolah menyerupai daging sapi. Selain itu, tersangka telah menjual 63 ton daging sapi bercampur boraks dalam 1 tahun terakhir. Tim petugas menemukan jenazah pilot maskapai MAF yang jatuh di Danau Sentani, Papua. Pilot berkeluarga negaraan Amerika Serikat itu ditemukan 13 meter dari dasar danau. Pencarian korban hilang dalam insiden kapal tanker terbakar di Belawan, Medan, Sumatera Utara dihentikan. 7 orang meninggal dalam insiden itu. Singapura mulai melonggarkan aturan pembatasan di tengah pandemi corona. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam usai jeda berikut. Pemirsa, Singapura mulai melonggarkan aturan pembatasan di tengah pandemi COVID-19. 90% kasus COVID-19 di Singapura terkait asrama pekerja asing yang penuh sesak. Burj Khalifa menjadi kotak sumbangan virtual tertinggi di dunia. Setiap menerima sumbangan 10 dirham atau Rp40.000, lampu Burj Khalifa dinyalakan. Mike Tyson, petinju berjuluk si leher beton, kembali berlatih untuk naik ring. Gayung bersambut, Evander Holyfield, petinju gaek mantan juara kelas berat, menggagas sebuah pertandingan amal melawan Tyson.
Mantan juara kelas berat Mike Tyson diduga akan kembali bertarung seiring video latihan yang diposting di akun Instagramnya. Tyson yang berusia 53 tahun berlatih di sebuah gym wilayah California lalu menyatakan, "Aku kembali." Tyson berhenti dari pertarungan profesional sejak pensiun pada 2005. Evander Holyfield, mantan juara kelas berat, baru-baru ini menggagas pertarungan melawan saingan lamanya Mike Tyson dalam sebuah pertandingan amal. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri, jaga kesehatan Anda dan tetap berada di rumah. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.